Kadang-kadang orang cuma menyampaikan RIP, menulis rest in peace atau requiescat in pace aja, itu berat. Itu tanda bahwa Anda bukan orang yang berarti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kali ini renungan kita akan membawa satu tema, bagaimana kejadian dan situasi serta nasib kita sesudah kita berada di surga atau sesudah kematian. Semoga tema ini tidak meresahkan, tetapi justru membangkitkan semangat dan membuat kita lebih bersemangat lagi untuk mengisi kehidupan kita dengan banyak hal yang baik, karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Saya ingin membaca dulu dari Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Rumah Bapa. Kata Yesus kepada para murid-Nya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kematian selalu membuat misteri bagi kita. Kehidupan sesudah kita dipanggil oleh Tuhan juga masih menjadi rahasia dan misteri terbesar dalam hidup kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Dalam iman kita percaya bahwa nasib orang yang beriman akan baik karena akan diterima di sisi Tuhan, akan mendapat tempat di sisi Tuhan. Masalahnya adalah bagaimana kita mengisi iman kita itu dengan satu kenyataan. Bukan seolah-olah bahwa dengan iman itu kita lalu ogah-ogahan, atau kita lalu memberikan diri kita pada nasib saja. Biarlah saja karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Maka apapun yang akan kita buat, pasti maksudnya adalah kita semua akan diterima di tempat di mana Tuhan berada. Tetapi sebetulnya ayat ini mau mengatakan apa? Ayat ini merupakan ayat penghiburan buat kita semua. Ayat ini merupakan ayat peneguhan bahwa iman seorang yang percaya kepada Yesus adalah iman yang hidup. Bukan hanya iman hidup sekarang ini, tetapi juga iman yang hidup untuk kemudian ketika kita semua dipanggil oleh Tuhan atau mati. Kematian bagi seorang Kristiani bukanlah sesuatu yang menegangkan dan sulit untuk diterima saja. Memang ada sisi yang sulit diterima, memang ada kesedihan, memang ada kedukaan, dan terutama ada ketakutan serta kekhawatiran. Bagaimana nasib kita sesudah kita tiada. Tetapi berkali-kali justru dalam pewartaan Tuhan Yesus, bukan hanya dalam ayat yang baru saja kita dengarkan ini, dikatakan bahwa kematian orang yang beriman akan berrahmat atau mendapat rahmat karena mendapat tempat istimewa bagi Tuhan dan terutama bagi dirinya sendiri. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan mempunyai tempat yang luas di surga. Karena memang tempat di surga tidak terbatas bagi arwah-arwah semua orang yang beriman. Cuma kadang-kadang kita jangan malas. Kalimat ini justru mau mengatakan kepada kita bahwa hidup ini sebagai tempat untuk berinvestasi. Wah, sekarang musim ya, dikit-dikit investasi. Kalau ada misalnya satu seminar atau kursus atau apa, disebutnya sebagai investasi. Investasi untuk apa? Investasi untuk masa depan. Tetapi apakah Anda pernah berpikir untuk berinvestasi untuk masa depan rohani Anda? Berinvestasi bagi masa depan rohani Anda adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Allah. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah ini bukan sesuatu yang kita pikir-pikirkan. Kayaknya ini disukai deh, atau pasti ini disukai deh. Susah, ya. Kalau itu berdasarkan pengertian kita, maka bisa jadi itu hanya berdasarkan apa yang kita sukai,
apa yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang justru kehendak Tuhan itu bukan apa yang kita sukai dan bahkan belum kita lakukan karena kita merasa tidak bisa. Misalnya, ya kan, yang paling sering adalah melayani Tuhan. Anda merasa selalu tidak sempat, diminta untuk pelayanan di dalam PD atau di dalam persekutuan doa, di dalam gereja, atau sekarang pada masa online seperti sekarang ini, Anda diminta menjadi host, Anda diminta untuk menyanyi, semua Anda tolak. Bahkan Anda merasa, maaf saya nggak berbakat, saya nggak bisa. Tetapi kehendak Tuhan adalah kamu harus mau, kamu harus bisa, dan kamu harus melakukan itu karena kamu diciptakan untuk semua dan segala sesuatu yang baik untuk pelayanan dan untuk membesarkan kerajaan Allah. Nah, masalah kita yang kedua adalah bagaimana caranya membesarkan kerajaan Allah ini. Membesarkan kerajaan Allah berarti kita harus bekerja. Kita harus menyisihkan waktu kita supaya ada waktu saat di mana orang mendengarkan firman Tuhan. Supaya jangan hanya romo, suster, bruder, frater yang mewartakan firman Tuhan seolah-olah hanya mereka yang profesional. Ya betul, memang kami ini dipanggil untuk sesuatu yang profesional, artinya kami bisa memberikan wejangan-wejangan atau kami bisa sedikit menafsirkan kitab suci. Tetapi justru tafsiran yang baik, yang sama baiknya dengan tafsiran yang kami buat itu adalah berdasarkan Anda sendiri, berdasarkan hidupmu, berdasarkan pengalaman hidupmu. Sesuatu yang baik yang berasal dari pengalaman yang sejati pasti akan membawa kebaikan juga bagi orang lain. Jadi kalau Anda diminta untuk melayani, Anda diminta oleh Tuhan dan itu ada dalam kitab suci, bukan hanya sekedar kita pikirkan, bukan hanya kita andaikan, bukan hanya kita bayang-bayangkan dan selalu menjadi cita-cita, maka kita sudah menjalankan kehendak Tuhan dan kita sudah berinvestasi yang baik untuk masa depan rohani kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus menjanjikan kabar sukacita ini. Jadi nggak usah takut. Berapapun jumlah orang baik yang sudah pernah ada di dunia ini, mereka akan berada di tempat yang baik. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tetapi ini sama sekali tidak menampik suatu gagasan bahwa di rumah Bapakku tidak ada tempat untukmu. Kenapa? Karena hidupmu tidak berkesesuaian dengan apa yang kukehendaki. Bahkan Tuhan bilang kan, lebih ekstrim lagi, bukan hanya orang yang menyebut dan memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang mengikuti kehendak Allah. Nah, ini berarti betapapun banyaknya atau apa yang dikatakan oleh Tuhan sebagai banyak tempat tinggal itu tidak berarti bahwa tempat tinggal itu untuk semua orang. Tempat tinggal itu hanya untuk mereka yang menurut kehendak Allah. Nah, kita kira-kira bisa nggak menjadi seperti kehendak Allah? Coba diteliti, baca kitab suci. Setiap hari selalu ada pesan-pesan. Mengikuti Ekaristi, membaca kitab suci saja barangkali sudah menjadi masalah buat kita. Selama ikut Ekaristi, kita main-main, kita mungkin membaca WA, kita mungkin juga bermain HP, kita mungkin makan minum karena diadakannya di rumah. Anda mungkin sambil masak, sebentar ngikutin, sebentar masak, jadi Anda tidak bisa fokus. Apakah seperti ini bisa disebut sebagai suatu tanda keselamatan? Tentu saja kita harus berpikir ulang tentang hal ini, ya kan? Nah, bagaimana Anda bisa menerima firman Tuhan setiap hari dengan baik? Itu adalah tugas harian kita. Banyak orang yang menjadi terlalu lama tidak mengenal firman Tuhan, bahkan sudah tidak pernah mendengar firman Tuhan. Bagaimana dalam situasi seperti sekarang ini? Mohon maaf, bukan menakut-nakuti, tetapi nasib setiap orang itu bisa berubah dalam waktu 1 hari. Anda bisa berubah menjadi sakit, Anda bisa berubah menjadi mengalami kesulitan pernafasan, bahkan kita semua bisa mempunyai kemungkinan untuk dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Maka hal ini mau menunjukkan kepada kita betapa setiap hari kita harus melihat diri kita ini sebagai makhluk yang selain duniawi, kita adalah makhluk rohani yang kelak akan menempati tempat rohani di surga. Tempat rohani ini kekal sifatnya, tidak bisa digantikan, tidak tertukar lagi, dan tidak usah ada apa-apa lagi
Karena kita dapat menikmatinya, situasi yang bersama-sama dengan Allah itu seumur hidup, sepanjang segala abad. Nah, yang disebut sepanjang segala abad itu adalah tempat yang berada di surga. Nah, Tuhan Yesus mau meyakinkan kita bahwa di sana banyak tempat tinggal. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, kalau Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita, berarti dia kan tempatnya baru disediakan, tapi tempatnya belum tentu kita pakai. Bukan karena kita belum mati, tetapi barangkali kita tidak akan pernah menempati itu karena hidup kita tidak pernah cocok. Jangan ketika kita membaca hal ini, janganlah langsung kita berpikir tentang orang lain. Salah satu hal yang kurang baik yang ada dalam diri kita adalah ketika suatu firman dibacakan, dan ketika firman itu ditujukan kepada semua orang, Anda akan berkata, nih firman ini cocok banget buat dia. Nih firman ini cocok buat dia. Ini cocok buat ini anak nih. Supaya dia ingat, supaya dia sadar, supaya dia ini. Seolah-olah Anda adalah pribadi yang paling sadar, pribadi yang paling ingat, pribadi yang paling mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita cek dulu. Hal itu juga tidak dikehendaki oleh Tuhan kan? Jangan melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu belum juga kamu lihat dan kamu sadari. Jadi, mengikuti firman Tuhan itu sesuatu yang amat sangat mudah sekaligus sulit. Mudahnya adalah kalau kita berserah dan kalau kita rajin mendengarkan firman-Nya, maka kita akan lebih mudah meresapkan apa yang ingin kita ambil sebagai intisari untuk tindakan perbuatan kita pada hari itu. Tetapi kalau kita tidak tahu dan tidak mengenalnya atau kita mengabaikannya, meskipun Anda menerima komuni suci, komuni batin setiap hari sekarang ini, tetapi Anda tidak pernah mendengar firman Tuhan, Anda hanya seolah-olah dekat dengan Tuhan. Tetapi Anda tidak tahu apa yang menjadi kehendaknya, maka Anda tidak dapat menempati tempat yang tadi disediakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita juga mendoakan orang yang sudah tiada ya. Kita juga mendoakan orang yang sudah mati kan. Nah, doa-doa kita itu juga doa yang penting supaya ketika orang berada dalam masa penantian, suatu ketika kita doakan, Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya dan kemudian mengizinkannya masuk dalam kerajaan Allah. Kalau pertimbangannya cocok. Tetapi kalau Anda merasa bahwa semua orang bisa didoakan, masalahnya adalah kalau begitu, mari kita berbuat jahat, mari kita berbuat sesuatu yang tidak baik, karena toh nanti ketika kita mati ada yang mendoakan. Nah, itu sebabnya banyak perbuatan-perbuatan yang baik yang harusnya dilakukan oleh seseorang semasa hidup di dunia itu berkaitan dengan hidup orang lain atau hidup bersama. Sehingga ketika hidup bersama itu terjadi, orang-orang yang berada di sekitar kita itu akan sayang sama kita. Mungkin hidup Anda tidak terlalu rajin dalam mengikuti perayaan Ekaristi misalnya. Anda mengikutinya seminggu sekali. Mungkin Anda tidak terlalu rajin membaca kitab suci, tetapi membacalah, kadang-kadang membaca gitu ya. Tetapi tindakan Anda baik. Anda dapat melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain dan Anda mengikuti sedikit dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi yang lainnya Anda lakukan meskipun Anda belum membacanya. Ini berarti Anda berbuat baik kepada orang lain. Maka Anda juga berinvestasi. Ketika Anda tiada nanti, orang-orang itu akan mendoakan Anda dengan gembira. Ada yang mendoakannya terpaksa loh, asal tahu aja. Ya. Tidak semua ketika kita mengatakan my condolence atau saya ikut berduka cita, itu muncul dari hati. Kebanyakan adalah muncul dari hal yang formal, karena saya harus mengucapkannya, saya harus menyampaikannya, atau ini sesuatu yang sopan, maka saya harus mengucapkan. Kadang-kadang orang cuma menyampaikan RIP, menulis rest in peace, atau requiescat in pace aja, itu berat. Itu tanda bahwa Anda bukan orang yang berarti, atau tanda bahwa Anda bukan orang yang penting. Tetapi coba, kalau itu adalah orang yang penting, pasti akan ada kata-kata yang lebih banyak kan? Kita ikut berduka cita karena ini orang baik. Kita bermohon supaya seluruh keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dan kasih setia Tuhan, mengampuni dosa saudara kita ini,
dan menempatkannya di surga. Itu tanda Anda disukai, Anda dicintai, dan Anda orang penting. Tetapi kalau ada pemberitaan, berita duka cita, yang meninggal si A, kemudian di bawahnya RIP A, RIP A, RIP A, itu pertanda Anda biasa-biasa aja. Mungkin tidak terlalu dikenal atau tidak ada kenangan yang baik untuk Anda. Nah, maka selama hidup ini, selain kita mengembangkan arah kita ke surga, ke Tuhan, kita harus ingat bahwa jalan ke surga itu ditempuh melalui jalan hidup bersama. Perbuatlah sesuatu yang baik. Kita sering kok mendengar berita-berita tentang kebaikan orang kan? Ada yang menyumbang ini, menyumbang itu dalam rangka COVID, ya kan? Atau ada yang benar-benar mau ikut dalam kegiatan vaksinasi, menjadi seorang relawan, atau Anda tertib dalam melakukan protokol kesehatan. Itu semua bisa menjadi satu inspirasi bahwa Anda sudah melakukan hal yang baik. Hal yang baik itu sangat bervariasi dan kreatif. Orang-orang yang tahu berbuat baik dan berterima kasih kepada Tuhan biasanya mempunyai banyak cara untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama. Dan dengan demikian, kalau kita kelak tiada, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kenapa? Karena kamu berhak atas tempat tinggal yang kusediakan itu. Dan kalau kamu pun kurang berhak, ada orang-orang yang siap mendukungmu, siap untuk mendoakanmu. Menyenangkan hidup seperti ini menunjukkan adanya harmoni antara kehidupan saya dengan Allah dan kehidupan saya dengan sesama. Semoga renungan ini memberi kekayaan kepada kita, memberi pengharapan yang baik buat kita, sekaligus menyemangati kita supaya kita dapat terus berbuat baik. Semoga Tuhan memberkati. Salam sejahtera. Amin.